Pernahkah kalian merenung mengapa di tengah teknologi yang semakin canggih, kincir yang semakin banyak, dan pakan yang semakin mahal, bertambah justru terasa semakin sulit? Dahulu, laut kita adalah cermin langit, biru, bening, dan tenang. Leluhur kita memperlakukan alam dengan satu kata kunci, cukup. Tapi kemudian, revolusi industri dan digital masuk ke nadi kehidupan kita. Kita tidak lagi mencari kecukupan. Kita mencari pengakuan. Kita terjebak dalam personal branding sebagai raja udang atau kehidupan kemakmuran kita di atas rata-rata. Tapi kita lupa satu hal, alam tidak punya akun media sosial. Alam tidak butuh pencitraan kita. Alam hanya butuh keseimbangan. Mari kita bedah dosa teknis terbesar kita. Tahun 80-an adalah awal ambisi besar. Teknologi aquaculture menjanjikan kemakmuran instan. Kita melihat hutan mangrove hanya sebagai penghalang petakan tambak. Tanpa pikir panjang, kita babat habis. Secara jujur, kita sebagai insan teknologi biologi perikanan yang berpendidikan, hati kita mengerti dan tahu akan kesalahan yang kita jalani. Kita sangat permisif terhadap overeksploitasi dan hanya mendiamkan diri ketika penurunan lingkungan terjadi di depan kita. Secara teknis, ini adalah kebodohan sistematis. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai. Mereka adalah filter biologis dan buffer salinitas paling canggih yang pernah diciptakan Tuhan. Mangrove memiliki kemampuan alami menyerap logam berat dan polutan melalui sistem perakarannya. Ketika benteng ini kita hancurkan demi ambisi pasar, kita kehilangan sabuk pengaman. Tanpa mangrove, tidak ada lagi penyangga terhadap fluktuasi parameter ekstrim. Saat hujan deras atau panas menyengat, salinitas dan pH air laut mudah berubah drastis secara tiba-tiba. Udang kita, mereka stres. Dan saat udang stres, mereka berhenti menjadi aset. Mereka berubah menjadi beban. Efek dominonya sangat nyata bagi dompet Anda. Karena kita menghancurkan sistem pertahanan alam yang gratis. Sekarang, kita harus membayar mahal untuk sistem biosecurity buatan. Kita membeli bahan kimia untuk desinfektan hingga sistem filtrasi mesin, serta konstruksi reservoir yang sangat mahal. Biaya operasional yang mencakup pengeluaran rutin tetap atau OPEX semakin meningkat. Kita mengganti fungsi satu pohon mangrove dengan sekian banyak alat mekanis yang butuh listrik 24 jam. Ini adalah ironi bisnis. Kita pamer produksi tinggi, kita pamer teknologi terbaru di media sosial untuk mendapatkan tepuk tangan dan pengakuan. Tapi di akhir siklus, seringkali hasilnya zong. Kita gali lubang tutup lubang karena biaya produksi sudah tidak masuk akal. Bagaikan menggali kuburan untuk bisnis kita sendiri, hanya karena lupa cara berkata cukup. Kawan-kawan petambak, kesuksesan di alam ini bukan tentang siapa yang mendapatkan lebih banyak atau siapa paling cepat panen. Bumi ini diciptakan mampu memberi makan miliaran manusia jika kita berakal sehat dan tahu batas. Tapi bumi akan hancur oleh satu orang yang tamak. Kembalilah pada etika kearifan lokal. Budaya pamer atau flexing adalah racun dalam manajemen tambak. Saat Anda memaksa tebar tinggi demi gengsi, Anda sedang menantang hukum alam. Dan percayalah, alam tidak pernah kalah. Bertahan di era fluktuasi ini memang berat, tapi bukan tidak mungkin. Berhentilah menjadi penguasa alam, mulailah menjadi mitra alam. Budidaya yang sustainable atau berkelanjutan bukan tentang kembali ke zaman batu atau peladang berpindah seperti nenek moyang kita. Ini tentang menggunakan teknologi terbaru dengan kacamata kearifan lama. Tanam kembali mangrove atau tanaman bakau di sekitar tandon Anda. Jujurlah pada carrying capacity atau daya dukung lahan Anda. Rendah hatilah dalam belajar dari kegagalan. Bisnis yang berkah bukan yang paling cepat besar, tapi yang paling lama bertahan dan memberikan manfaat bagi anak cucu. Ingat, saat kita mampu berkata cukup, saat itulah alam akan memberikan lebih. Sampai jumpa di episode 2. Kita akan bedah bagaimana bakteri dan virus yang sebenarnya adalah cara alam untuk membersihkan diri.